Saudara, Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya menjadi jalan yang siap bagi raja-raja sebelah timur. Saudara, yang pertama, saudara ini raja-raja dari timur. Amin. Saudara harus siap pada waktu sungai Efrat mulai mengering. Saudara, ada sesuatu tanda untuk Tuhan bilang gini, mulai perbekalan, mulai siap sedia kalau sungai Efrat mulai mengering. Tetapi dia bilang begini, tetapi dari mulut naga, binatang dan nabi palsu keluarlah roh najis. Saudara, di akhir zaman ini ada 3 suara noise yang akan terus terdengar. Saudara, yang pertama adalah naga. Ini bicara iblis atau malaikat yang jatuh. Saudara, ini bicara roh-roh, saudara, yang akan terus bersuara. Saudara, tetapi yang kedua adalah binatang. Saudara, manusia yang mulai terpengaruh jahat macam-macam. Saudara, ya sudah kayak binatang. Saudara, manusia yang bodoh, yang ditunggangi iblis, itu semua disebut binatang. Saudara, tetapi yang ketiga yang akan bersuara adalah nabi palsu. Saudara, gereja, anak-anak Tuhan, tetapi mereka akan menyuarakan, saudara, bukan yang dari Tuhan, tetapi suara dari, saudara, ya, kehendak kuasa kegelapan. Nah, saudara, ini yang kita mau hadapi. Kita harus alert. Saudara, hari itu saya datang ke satu tempat. Ini keluarga hamba Tuhan, saudara. Suami istri melayani, anak-anak aktif. Tetapi saudara, keluarga ini berantem terus, saudara. Berantem terus. Saudara, dan akhirnya istrinya minta saya datang. Saudara, dan pada waktu saya datang, saya tuh lihat kaget sekali. Saya lihat dengan sangat jelas. Misalnya ya, ini suami, saudara, ini istri, ini anak, ini pembantu misalnya. Di tengah-tengah mereka itu ada setannya, saudara. Dan apapun yang mereka ngomong ditambahin sama setannya. Saudara, misalnya nih ya, mamahnya bilang begini, cuci piring ya, karena piringnya banyak. Setannya nambah, dasar terus memerintah, nanti aja nanggung. Saudara, dan anaknya tiba-tiba ngomong, ya, nanti saya cuci. Saudara, rohnya bilang lagi, itu biasa selalu menunda, dasar males, ya, nanti nggak akan dikerjain, lupa. Mamanya mulai teriak, ya, mamanya berkata sekarang. Rohnya mulai bilang lagi, ya, bahwa liatin, mamamu selalu ngatur, dasar Isabel. Saudara, itu saya lihat sangat jelas. Masalahnya di setiap mereka, saudara, ada roh yang bicara. Saudara, dan saya ini berkata dengan sangat simpel sama mereka, kalian ini bersihin rumah enggak? Setiap hari dan bersihin rumah enggak? Saudara, mereka bilang enggak. Saudara, lihat betapa gampangnya iblis menghancurkan satu keluarga. Keluarga, semua pelayanan. Saudara, dan hari itu saya berkata bersihin rumah. Saya aja setiap hari bersihin rumah. Saya setiap hari tengkingin. Dan saudara, saya ini jujur, saya paling males ke lantai 3. Saudara, rumah saya 3 lantai. Saya paling males ke lantai 3 karena isinya cuma gudang. Saudara, suatu hari Tuhan itu ngomong begini, kamu ini ngerasa gak sih bahwa kamu ini kalau doa gampang sekali ngantuk? Saya bilang, ya karena saya capek lah Tuhan. Karena saya ini memang rada males sekali, jadi gampang ngantuknya. Tuhan bilang, naik ke lantai 3, lihat tuh apa yang di atas. Saudara, dan begitu saya ke lantai 3, saudara, itu setan lagi duduk-duduk, lagi banyak banget, saudara. Saudara, dan saya bilang, kurang ajar banget. Tuhan bilang, kamu tahu kenapa kamu ngantuk terus? Dari atas pengaruhnya terus ke bawah. Saya di lantai 2, saudara. Saya tidur di lantai 2. Tuhan bilang, males beresin rumah, bersihin rumah.
Saudara, saya juga malas banget ke beranda, ya, ke beranda rumah. Kemarin cucu saya tadi, saudara yang Miel datang. Saudara, dia langsung bilang sama saya, "Hah?" Dia tunjuk di luar. Saya bilang, karena saya bisa lihat, saya juga bilang, "Ada ya Miel?" "Iya." Terus dia bilang, "Kakek-kakek ya pakai jenggot?" Saya bilang, "Iya, nanti oma Saudara tahu, saya tahu di sini saudara juga rada males mungkin ya perang, karena ini gedung orang. Tadi langsung nunjuk di situ. Saya bilang, "Iya." Dia nunjuk lagi di atas. "Iya, oma lihat." Saya bilang. Saudara, makanya dia sama yang lain. Dia mau dipelukan saya. Soalnya dia bilang ada di situ sama ada di atas. Saya bilang, "Iya, oma lihat. Tenang aja," saya bilang. Saudara, seringkali ya kita ini terlalu malas. Bukan karena kita tidak punya kuasa, bukan karena kita tidak punya otoritas, dan saudara hanya tinggal bilang dalam nama Yesus. Saudara tinggal hanya bilang malaikat bersihin. Tapi kita terlalu malas. Seringkali kita tidak jalanin dan puterin rumah kita. Kita tidak urapi. Saudara, dan kau membiarkan suara naga itu, saudara. Akibatnya ada begitu banyak kerugian. Ada begitu banyak perselisihan. Ada begitu banyak miskom. Saudara, hanya karena engkau mendengarkan naga itu. Tetapi saudara, tidak cuma naga yang tahun ini akan bicara sangat banyak. Saudara, ada apa? Binatang. Saudara, tadi saya sedikit mendengar Kevin Sadai. Saudara, Kevin Sadai itu memang saudara seorang hamba Tuhan yang dulu bekas dari gereja setan, tapi dilatih Tuhan dengan luar biasa lah. Saudara, kalau dengerin dia rada membosankan karena sudah tua, ngomongnya pelan-pelan. Tetapi di dalamnya, saudara, saya melihat benar-benar banyak sekali, saudara, mutiara-mutiara. Saudara, bayangkan ya, Kevin Sada ini dilatih sama Tuhan, saudara, selama 17 tahun. Saudara, dia dengar suara Tuhan. Dia seorang nabi yang tajam banget. Kalau dari bekas gereja setan itu kan pasti tajamnya luar biasa. Contohnya Bapak Kris, ya, itu biar bagaimanapun nggak bisa dibohongin, saudara. Saudara, dia lihat sesuatu sangat jelas. Beda sama kita yang terlalu lama di kekristenan, suka nggak lihat apa-apa, saudara ya. Nah, saudara, kemarin juga ada orang yang baru pelepasan di tempat kita dari gereja setan. Wah, lihatnya macam-macam, keren banget, saudara. Keren penglihatannya ya, bukan keren setannya ya, saudara ya. Saudara, nanti saya ceritain dikit lah yang kemarin. Saudara, tetapi saudara, dia ini bayangin, dia bilang begini, 17 tahun saya ini tidak boleh sama Tuhan melayani. Saya nggak boleh khotbah. Saya nggak boleh bersaksi aja, nggak boleh. 17 tahun. Saudara, dan saudara bisa bayangin ya, kalau saya jadi Kevin, saya mungkin nggak, aduh, saudara, pendeta saya nggak lihat, saudara ya, orang-orang nggak lihat, saudara, saya nggak dianggap. Saudara tahu 17 tahun dia suruh ngapa? Ngajar sekolah minggu. Tetapi selain itu dia suruh jadi penyambut tamu. Setiap kali ada orang ke gereja, dia langsung tahu orang ini masalahnya apa. Dan kemudian dia cuma suruh mendoakan. Dan tiba-tiba orang ini lepas tanpa orang ini tahu siapa yang mendoakan. Kadang-kadang dia disuruh berperang, saudara, dan orang ini tidak pernah tahu. Dia perang disuruh di depan rumah orang itu, tanpa orang itu pernah tahu bahwa ada orang yang berperang di depan rumahnya. Terus waktu dia pernah nanya sama Tuhan, hari ini dia jadi hamba Tuhan, dia juga jadi pengusaha, saudara, dia juga punya pelayanan besar, saudara, dan dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa harus 17 tahun saya tidak boleh sama sekali naik ke mimbar, bicara atau kelihatan? Saudara mau tahu jawabnya? Karena orang-orang yang punya karunia sangat mudah ditunggangi iblis. Karena orang-orang yang seperti engkau sangat mudah melihat penglihatan-penglihatan yang bahkan bukan dari aku, tapi cuma tipuan dari iblis. Karena
Karena orang-orang yang seperti engkau, Tuhan bilang sedikit kesombongan, engkau akan sangat mudah jadi binatangnya iblis. Aku butuh 17 tahun nak, membersihkan hidupmu, melatih engkau. Tuhan pakai istilah menginjak engkau. Dan sampai tidak satu kali pun engkau naik ke atas kepalamu, tapi benar-benar tahu artinya tunduk. Karena ayatnya berkata, tunduklah kepada Tuhan dan usirlah iblis. Jadi Tuhan bilang satu kali saja engkau tidak bisa tunduk, engkau naik, maka engkau tidak punya kuasa untuk melawan iblis. Bahkan engkau dengan mudah ditunggangi, diarahkan, menyuarakan suara iblis. Saudara, banyak kali kita tidak pernah sadar kalau kita sudah tidak tunduk sama Tuhan. Kalau kita ini, saudara, berontak, hati kita luka, hati kita, saudara, kecewa, marah, sombong, saudara, hati kita dingin, beku. Dan jangan sepelekan itu, karena itu bisa dengan mudah membuat kita ditunggangi, diperalat, digerakkan, dan menyuarakan suara kegelapan. Saudara, 2 hari ini temanya adalah ketajaman, betul? Saya mau berkata, hati-hati, hati-hati, karena ini kuncinya. Biarkan hatimu selalu dibereskan Tuhan. Biarkan hatimu selalu dibentuk. Saudara, pada waktu dibentuk seringkali gak enak, sakit, dicungkil. Saudara, seringkali seperti dioperasi. Tapi itu bukan karena Tuhan tidak menyintai kita. Bukan karena Tuhan biarkan sengaja orang-orang, ya, sekitar kita sepertinya dibiarkan jahat. Saudara, saya ini pernah dilecehkan 3 kali lebih. Saudara, dan saya pernah nanya sama Tuhan, why? Kenapa Tuhan biarkan? Dan Tuhan bilang, karena di dalam hatimu itu ada kekejaman, kesombongan, kemarahan, perzinahan, kebencian. Dan aku harus biarkan itu untuk membongkar yang paling dalam. Yang paling dalam. Tanpa hal itu aku biarkan, engkau akan bisa menutup rapat. Tapi itu jadi seperti sinyal yang membuat iblis bisa menggerakkan engkau. Masih bisa memakai engkau. Masih bisa bicara. Dan kau tidak bisa membedakan. Saudara, hari ini saya berharap saudara menangkap. Ya. Supaya saudara berkata, Tuhan, aku tidak mau jadi binatang yang dipakai iblis. Dan saudara juga bisa berkata dengan jujur, Tuhan, aku juga tidak mau untuk mendengar suara binatang dan disesatkan. Sekali lagi, kita butuh check and recheck hati kita. Dan kita butuh membiarkan Tuhan mengoperasi. Sampai kita ini sembuh. Sampai kita ini sembuh. Saudara, tetapi hal yang kedua, dia berkata begini. Kamu tidak bisa bebas dari suara kebanyakan kalau kamu tidak terbang tinggi. Sampai tidak ada suara gagak. Karena hanya Raja Wali yang bisa di ketinggian tertentu. Saudara, kalau saudara tahu, banyak burung dan semua bersuara, apalagi gagak.
Saudara, gagak itu adalah binatang burung yang paling berani sama Raja Wali. Saudara, makanan Raja Wali sudah dicengkeram sama kakinya Raja Wali loh. Gagak dengan santainya datang, duduk di atas tangkapannya dan makan di situ. Saudara, dan yang nyebelin lagi, gagak itu bareng-bareng nyerangnya. Raja Wali selalu sendiri. Saudara, jadi pada waktu Raja Wali itu mengambil saudara ya, makanan, dia terbang. Gagak itu bisa menyerbu sampai 100 lawan satu Raja Wali. Saudara, dan kalau Raja Wali ya, saudara, diam di situ, kalah kok. Bukan karena dia kurang sakti, karena ngurusin yang satu, yang lain datang. Saudara, mukul yang satu, yang lain nyerang. Saudara, kalah lawan 100. Saudara, tetapi ada cara yang paling efektif. Dia terbang sangat tinggi. Sampai di titik itu, gagak ini akan mulai kesakitan. Nafasnya sesak. Saudara, dia tidak bisa lagi menatap. Saudara, silau matahari dia membutakan dia. Maka mau tidak mau, saudara, gagak-gagak itu terbang turun. Karena sebentar lagi mereka mati kalau mereka tidak melepaskan Raja Wali itu. Saudara, hari ini kita tidak pernah bisa bilang bahwa kita lepas dari binatang-binatang itu. Saudara, kita tidak bisa bilang kita lepas dari pengaruh gagak-gagak itu. Saudara, kan ada ratusan gagak, puluhan gagak yang bicara macam-macam. Jangan terlalu fanatik. Jangan ini. Ya, ngapain lu nabur? Buktinya lu nabur tidak ada untungnya. Saudara, mungkin ada suara-suara lain, saya tidak tahulah. Kekecewaan, marah, saudara, perzinahan, suara kesakitan, suara apapun. Dan beberapa orang begitu bodoh. Pada waktu dia merasakan itu, dia berhenti. Dia bahkan turun. Dan begitu banyak binatang yang akan menyerangnya. Saudara, ada satu orang, ada banyak orang lah yang tanya sama saya, Bu, kenapa ibu sampai hari ini tidak pernah capai? Diomongin orang, difitnah, dituduh, ditinggalkan orang, disakiti. Kenapa ibu tidak pernah capai? Saudara, saya cuma mau bilang sama saudara, tidak ada pilihan buat saya selain terbang lebih tinggi. Saya orang yang sudah memutuskan, apapun saya akan terbang lebih tinggi. Saya akan terbang lebih tinggi walaupun orang memaki saya. Kalau saudara bilang apakah ibu tidak pernah gagal? Jutaan kali. Saudara, pada waktu Pak Jo berkata akan ada proyek pesawat tempur, saya sudah berusaha menyembunyikan itu. Enak saudara, kalau punya proyek disembunyiin tuh enak. Kenapa? Gagal atau berhasil gak ketahuan. Betul kan? Nah, kalau gak ketahuan kan gak diomongin. Betul gak? Enak. Jadi saya berusaha menyembunyikan. Bahkan saya gak mau ngomong sama orang-orang Mahanaim. Saudara, karena buat saya begini, sudahlah. Kalau proyek itu jangan gembar-gembor. Saya suka menyalahkan diri saya. Lu sih terlalu cerewet. Ya, lu tuh terlalu jeplak. Saudara tahu jeplak? Ya, ngomong aja apapun, ya. Jadinya aja diomongin orang sejagat raya. Kenapa tidak tutup mulut baik-baik, gitu ya? Supaya saudara jadi tidak jadi, ya. Itu tidak akan bikin masalah. Saudara bayangin ya, saudara pada waktu KA, ya, King's Altar, wah saya dimaki orang karena tidak jadi. Saudara pada waktu Monas dimaki orang karena banyaknya masuk koran, masuk TV, masuk semuanya. Saudara, jadi saya bilang ini, ya udahlah kali ini diam-diam aja supaya nggak salah.
Tapi tiba-tiba Pak Jo cari gara-gara. Di retret di depan 6.000 orang, bahkan streaming diumumin. Saudara, kemudian ya mau tidak mau akhirnya kami mulai bicara. Orang nanya, saya terpaksa menjelaskan. Saudara, dan sekarang semua orang bilang begini, Bu, kalau nggak jadi bagaimana? Kalau ternyata udah diumumin kayak KA dan ternyata tidak jadi. Saudara, saya jawab dengan simpel, nggak apa-apalah kalau kata Tuhan baik buat Ibu Iin sekali lagi dipermalukan. Mungkin itu mengeluarkan batu lagi ya di dalam hidup saya. Kalau orang bilang saya nabi sesat lagi, hayu ya. Saudara, lumayan nambah upah di surga. Saudara, percayalah, upah itu bukan waktu saudara sukses. Karena apa? Pada waktu saudara sukses, toh Tuhan yang mengerjakan. Tapi upah seringkali saudara dapat pada waktu saudara diinjek, dihancurin, gak kelihatan. Saudara menopang orang lain dan orang lain yang dapat tepuk tangan. Saudara, waktu engkau difitnah, pada waktu semua orang melempari engkau dengan batu, pada waktu tombak yang paling tajam, saudara dilemparkan orang di dalam hidupmu. Orang yang paling saudara kasihi, orang yang paling nyakitin saudara, di situ waktunya. Di situ waktunya kau menerima upah dalam kekekalan. Saudara, karena itu saya bilang, tidak ada yang akan membuat saya berhenti terbang. Saya akan terbang lebih tinggi. Walaupun mungkin saya harus, saudara, merasakan badai, merasakan panasnya matahari, merasakan saudara kesendirian, tidak dimengerti. Tapi sekali lagi, terbang tinggi adalah satu-satunya jalan engkau lepas dari binatang itu. Saudara, tetapi ada nabi palsu. Dan ini adalah anak-anak Tuhan, saudara seiman. Mereka yang akan bicara sangat keras. Dan saudara bilang, bagaimana kami bisa membedakannya? Saya cuma mau berkata buat setiap saudara. Alkitab berkata, ya, roh itu akan memberi kesaksian. Roh itu akan bicara. Tapi Alkitab berkata juga, dari buahnya engkau akan melihat pohon apa itu. Saudara, sekali lagi, buah bukan keberhasilan, tapi buah adalah keintimanmu dengan Tuhan. Buah pada waktu saudara engkau melihat kasih, sukacita, damai. Saudara, buah pada waktu jiwa-jiwa dimenangkan. Buah pada waktu iblis makin gemetar dengan engkau. Saudara, ada salah satu cara terefektif saudara ngecek saudara ini dalam kondisi bagaimana, benar atau enggak. Carilah orang yang butuh dilepasin. Simple ya. Atau carilah orang gila. Jadi mau ngetes ya, saya menantang saudara. Saudara, kalau mau ngetes siapa saudara, gampang. Pergilah ke orang gila ya, rumah sakit, cari yang paling liar. Yang kalau perlu saudara ya, mereka bisa mencabik saudara, bisa menggigit saudara, bisa muntahin saudara ya. Terus bilang sama mereka, Pak, masukin saya di kandang itu. Udah gampang. Saudara bilang, Bu, gunanya apa? Jadi tahu the true you ya. Karena kalau saudara, orang gila itu gak bisa bohong. Itu tes paling baik. Kalau saudara orang gilanya bilang gini, teman, nah itu bahaya. Saudara, tapi kalau orang gilanya, saudara ya, tiba-tiba mundur karena lihat cahaya.
Atau orang gilanya tiba-tiba sembuh. Orang gilanya tiba-tiba sadar. Saudara tahu, ada yang ilahi dalam hidupmu. Ya. Setiap kali Yesus ketemu orang gila, orang gilanya langsung bilang, kenapa? Belum waktunya. Anak Allah. Ya. Nah, ini kami kemarin kesaksian. Saudara, ada orang dari gereja setan, dari Children of God, nyampur semualah. Saudara kemarin datang dan kami layani. Saudara, dia bilang baru masuk di grand room tempat kami berdoa. Dia bilang begini langsung, boleh enggak saya pindah ruangan? Kalau kita mau ngomong, mau dilayani, boleh enggak pindah? Saya nanya kenapa? Dia bilang begini, tempat ini angker. Saudara, yang kedua dia bilang apa saudara ya? Ini enggak ada manusianya. Isinya singa semua. Singa berapi, saudara. Jadi lumayan lah saudara. Ya saudara, dia pada waktu dilayani dia dipegang sama Joshua. Hari itu Joshua pakai baju merah. Dia bilang begini, abang berbaju merah, tolong lepaskan saya. Kenapa? Karena abang dari mulutnya keluar api. Saudara, sampai dia nanya saudara, siapakah nama abang berbaju merah, saudara ya. Saudara, dan dia cerita saudara. Jadi dia itu ketemu Joshua tidak sekali. Dia ketemu Joshua sudah 3-4 kali di tempat yang berbeda, dan bahkan Joshua tidak tahu siapa dia. Saudara bayangkan, saudara, dia pernah ketemu Joshua di Bali, dia pernah ketemu Joshua di SHRK, dia pernah ketemu Joshua di retret. Dia bilang dia cuma papasan. Saudara, dia cuma papasan. Dia bilang ada yang loncat dari mulut Joshua seperti api, nyabet dia. Saudara, dan dia bilang saya ini udah sembunyi di lantai 4 karena saya tidak mau kena banner. Dia bilang tapi kalau si abang merah pegang banner, itu bannernya bisa sampai ke lantai 4. Dia bilang nyakitin saya sampai badan saya kayak disilet kebelah. Saudara, otoritas. Siapa saudara? Iblis sangat lihat. Iblis sangat lihat. Tuh saudara, enak kok saudara ya. Kalau saudara tahu siapa saudara, saudara tidak usah takut. Saya berkali-kali saudara ke tempat orang gila, dan begitu saya masuk dia bilang begini, ibu tolong ya bawa saya pulang. Saya bilang kenapa? Dia bilang itu tuh. Kenapa? Dia bilang kalau ibu ada di sini, semua yang nyiksa saya, baik itu panah, baik itu cambuk, baik itu tali setan, semua melayang di atas. Tapi begitu ibu pergi, semua balik ke saya. Saudara, seringkali ya kita berkata bagaimana kita bisa tahu ini nabi palsu atau tidak. Saudara, dari buahnya. Tapi yang penting saudara intim dengan Tuhan. Kalau saudara hari ini bertambah peka, saudara mengerti hati Tuhan, maka sebenarnya saudara pasti ya, saudara akan bisa membedakan. Pasti. Saudara, mari kita lihat ya selanjutnya ayatnya. Saudaraku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Saudara, di Wahyu itu begini, banyak orang salah mengerti ya. Saudara bahas tentang 7 jemaat, saudara pikir gini, 1, 2, 3, 4 terus sampai 7, maka mulailah masuk meterai 1, 2, 3, 4. Enggak saudara. Jadi kalau 1, semuanya 1 saudara ya, meterainya 1, malaikatnya 1, sangkakalanya 1, semua 1. Tetapi sekarang kita sudah sampai ke
ke-6. Ya, kita sudah sampai ke-6. Saudara, maka semuanya 6. Saudara dan kita harus tahu, begitu masuk ke-7, selesailah sudah. Saudara, dan ke-6 ini memang awal daripada sengsara, awal dari kesesakan besar. Dan saudara, yang 6 ini cirinya, sungai Efrat mulai mengering. Saudara, dan kita lihat sekarang ya. Saudara, tujuannya apa? Ya, kalau sungai Efrat mengering, maka iblis punya hak untuk membunuh sepertiga, berarti 2 miliar manusia. Tapi kita akan menahannya, karena Alkitab berkata bisa ditahan selama masih ada orang benar, selama masih ada anak-anak Tuhan. Saudara mau masuk masa kesesakan besar? Saya enggak. Saya mau menahannya sampai saya diangkat di awan-awan, baru boleh terjadi. Orang bilang, Bu, pasti terjadi. Pasti. Tapi enggak waktu saya ada. Dia akan ada setelah saya diangkat di awan-awan. Saudara, terserah saudara. Kalau saudara ini cukup kuat, siapa tahu ya, Pak Jo cukup kuat dan berkata, saya akan melewati masa kesesakan besar. Silakan, monggo ya. Saya ogah. Kenapa saya rajin menahannya? Karena saya penakut. Karena Alkitab bilang pahlawan pun akan menangis. Karena Alkitab berkata tidak ada yang kuat kalau tidak dipersingkat. Bahkan orang pilihan akan berjatuhan. Karena itulah saya bertekad, karena ayatnya ada, kamu diberi kuasa untuk menahan semua yang membahayakan kamu. Banjir aja bikin bahaya kok, apalagi kesesakan besar, betul kan? Kalau kita tidak latihan dari nahan banjir, kita tidak latihan dari nahan hujan, saudara tidak latihan dari nahan, saudara ya, chips, saudara tidak latihan dari nahan COVID, bagaimana saudara bisa menahan kesesakan besar? Maaf kata, bohong besar. Banyak orang bilang begini, saya akan menahan kesesakan besar, tapi begitu ada COVID sembunyi. Bohong. Maaf kalau saya keras. Kalau saudara latihan, saudara tidak akan bisa. Dan kalau saudara takut sama COVID, itu nggak ada apa-apanya sama yang namanya apa? Kesesakan besar. Saudara, saya tidak ngomong karena saya sombong, enggak. Tapi saudara boleh buktikan, saya biarin cucu saya di tengah COVID melayani. Saudara bilang, kenapa ibu gila? Karena cucu saya harus menahan kesesakan besar. Lebih baik dia berhadapan dengan COVID daripada dia masuk dalam kesesakan besar. Suka tidak suka, itu latihan. Itu latihan. Saudara, saya, orang bilang saya ibu yang kejam. Saudara Stephen dalam pelayanan bersama saya dengan pemulung lebih dari 5 tahun, saudara. Saudara, tiap hari pilek, sinus, panas. Saudara Joshua lebih dari 5 tahun alergi semua, seluruh badan. Sampai hari ini kalau saudara dia suruh buka badan, saudara badannya keren, kayak rainbow, banyak garis-garisnya. Saudara, itu hasil daripada waktu kecil dia bergaul sama pemulung dan semua. Orang mungkin berkata saya ibu yang kejam, saya bilang kesesakan besar lebih dari itu. Dan buat saya, nak saya cucu ya, harus saya latih menahannya bersama Roh Kudus, bersama
Tuhan, bersama malaikat, bersama saudara-saudara seiman. Dan kita akan keluar sebagai orang-orang yang dimurnikan, dicuci dengan darah Yesus, yang di tangannya ada kecapi, dan yang menang karena mereka tidak menyayangkan nyawanya sekalipun menghadapi maut. Dan mereka disebut orang yang kesaksiannya seperti singa berapi. Saudara, di dalam Wahyu yang disebut mengalahkan dengan kesaksian mereka, dalam bahasa aslinya itu ada tambahannya. Saudara, yang kesaksiannya, kuasa dan otoritas, peperangannya itu mengaum sangat kuat seperti singa berapi. Hari ini, apakah saudara siap untuk menahan kesesakan besar? Apapun yang kau alami, itu cuma latihan. Saudara hari ini mungkin menghadapi masalah keuangan, itu latihan. Saudara di kesesakan besar, Alkitab berkata, tidak ada makanan. Saudara, air pun susah. Saya ini orang yang melihat. Saudara, saya melihat dari atas. Jadi waktu itu saya dapat penglihatan sangat jelas. Saudara, kita semua diangkat. Dan kemudian kesesakan besar dimulai. Di beberapa tempat itu saudara, semua kering. Maaf ya, sampai mereka harus minum air seninya. Karena tidak ada air. Saudara buka keran, sungai pun kering. Kering semua. Saudara, hari itu saya melihat panas di beberapa tempat. Itu mencapai 45 derajat. Saudara keluar, itu semua terbakar. Saudara, dan di beberapa tempat itu drone ngejar cari orang-orang Kristen. Saudara, di beberapa tempat, saudara, itu perang nuklir. Akibatnya orang tidak mati, tetapi kulit meleleh, mata meleleh. Saudara, di beberapa tempat itu saudara yang namanya kelaparan lebih daripada waktu Ethiopia. Sampai saudara dimakan. Saudara, dan Tuhan bilang, nak, yang kamu lihat belum seberapa. Hari itu saya melihat di atas, kita yang menang. Dengan jubah kita, kita semua memegang kecapi. Dan kita semua nangis. Satu sisi tangisan kita berkata terima kasih, aku ada di sini. Tapi satu sisi kita semuanya melihat yang di bawah dan kita menangisi mereka. Hari itu kalau engkau tidak melatih anakmu, kalau hari ini engkau tidak mendoakan sungguh-sungguh anakmu, kau akan menangis. Hari itu kalau engkau memilih untuk anakmu mengejar beasiswa sekolah, dan engkau berkata tidak usah pelayanan, yang penting sekolah dan kaya, kau akan menangis. Hari itu bahkan anak-anak kecil, cucumu, kalau engkau tidak kenalkan Tuhan, kau akan melihat dia makan tanah, disiksa, dan kau akan menangis. Sekali lagi, apakah kita siap? Pilihanmu hari ini, detik demi detik, menentukan untuk dunia, bangsa, keluargamu, hidup. Dan saudara, ini kenyataannya. Next. Saudara, kalau tadi yang gambar ya, saudara, itu 2019, kemudian hari ini sudah turun 19 meter.
Saudara, ini saudara bisa buka di YouTube. Hari ini sudah turun lebih banyak lagi. Saudara, dan itu gambar lubang penjara. Yang ini yang nulis YouTube, bukan saya. Bahkan YouTube nulis penjara yang dikatakan di Alkitab ternyata benar-benar ada di bawah sungai Efrat dan sudah terbuka. Karena itu saya mau berkata, kita harus bersiap. Waktu kita tidak banyak. Sungai Efrat memang belum mengering total. Saudara, kalau saudara baca prediksinya, kurang 3 tahun. Kurang 3 tahun. Maka dia akan totally kering. Waktu kita tidak banyak. Waktu kita tidak banyak. Apakah saudara siap? Apakah saudara siap? Saudara, yang pertama, aktifkan meterai. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saudara, meterai itu artinya pertama menandai. Persoalannya saudara ini ditandai oleh Tuhan. Saudara, saya sedikit cerita apa yang saya lihat. Saudara mau tanggepinnya apa terserah ya. Saudara, jadi zaman dulu itu yang namanya meterai itu nggak kayak gitu bentuknya atau meterai cincin ya. Saudara, semua pasukan harus dimeterai dengan apa? Dirajah. Saudara, jadi pakai pisau, dia benar-benar digambar, saudara ya, sehingga berdarah, saudara, dan itu membekas seumur hidup. Atau kalau tidak pakai besi panas, saudara, itu dicap sampai berdarah lonyok, istilahnya bahasa ya apa ya, bahasa Indonesianya ya. Saudara, begitulah pokoknya ya. Saudara, dan itu tidak bisa lepas. Bahkan saudara mau pakai alat zaman sekarang, tato, laser, apapun, tidak bisa. Karena apa? Meterai itu harus menembus 7 lapisan kulit. Saudara, apakah kebetulan kulit ada 7 lapis? Enggak. Saya enggak usah terangkan. Ini bicara kedagingan kita, ya. 7 macam, saudara, kedagingan kita itu. Ada perasaan, ada trauma. Udah, saya nggak mau bahas itu hari ini. Tapi saudara, meterai yang sesungguhnya di aslinya itu harus menembus 7 lapisan kulit sampai ke daging. Dagingnya harus berdarah, belonyok istilah orang Jawa itu. Saudara, maka dia tidak bisa hilang apapun yang terjadi. Saudara, dan saya pernah mendapat sebuah penglihatan. Penglihatan ini lama sekali. Di awal saya di Belanda. Sesampai saya di Belanda, saya bilang begini, Tuhan, kenapa sih kamu harus bawa saya ke Belanda? Tiba-tiba Tuhan berdiri di depan saya. Dan Tuhan bawa pisau. Bawa pedang, bukan pisau, menyala-nyala. Dan dia bilang, bolehkah aku membunuh dagingmu, menandai jiwamu, merasuki rohmu, sampai semua orang, semua makhluk, iblis, malaikat tahu ada tanda meterai Allah dalam hidup. Hari itu saya gemetar. Saya gemetar. Tapi saya bilang, lakukan Tuhan. Lakukan. Sampai iblis, malaikat, manusia, makhluk apapun tahu ada meterai Allah. Ada tanda dalam hidupku.
Dan hari itu dia lakukan pertama secara roh. Tiba-tiba itu pedang nancep, bam. Jantung itu kayak diremes. Dan saya tidak bisa berhenti nangis, saya nangis terus. Tapi yang keluar, I love you, I love you, I love you. Tapi itu baru di roh. Dan kemudian saya mengalami sangat banyak. Kalau saya cerita, saudara tidak akan habis, kita tidak akan pulang malam ini. Karena meterai itu harus menembus 7 lapis daging saya ini. Harus menembusi semua kesombongan saya. Saya ini orang paling sombong. Dan saya harus dilucuti dalam segala hal. Segala hal. Saudara, saya harus dibuat bodoh. Saya harus dimaki-maki di depan orang. Semua nama baik saya harus dirusak. Saudara, bukan karena Tuhan jahat. Saya harus ditelanjangi dalam arti yang sebenarnya. Hanya untuk apa sih? Nembusi daging ini loh. Nembusi daging. Ada tanda milik Allah. Ada tanda meterai yang sejati. Saudara, yang kedua, untuk mengunci. Saudara, saya bersyukur saya punya perjanjian ini. Saya bilang, Tuhan, aku ini kuda liar. Memang kalau istilah orang Cina ada sio ya. Sio saya itu kuda, saudara. Jadi saya tahu siapa saya lah. Saya itu kuda liar. Dan saya selalu bilang, kunci saya Tuhan. Sampai saya tidak bisa keluar. Kunci saya. Sampai bahkan kalau saya nggak mau pun, saya tidak bisa pergi. Kunci saya. Bahkan seret, poses saya. Sampai saya tidak pernah bisa berhenti. Bawa saya dari kekekalan kepada kekekalan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, banyak cara lah dia untuk mengunci saya. Saudara, ini cuma cara Tuhan yang manis lah untuk mengunci saya. Saudara, ini sejujurnya ya, 15 tahun yang lalu, saya ini pengkhotbah paling manis dan paling dicintai di seluruh Indonesia. Saudara, percaya tidak percaya, saya pengkhotbah wanita hari itu. Hari itu belum ada Debbie Bashir, belum ada yang sekarang muncul ya. Saudara, saya pengkhotbah paling manis, saudara, seluruh Indonesia. Kalau laki banyak saingannya, tapi kalau perempuan tidak ada saing. Saya khotbah nggak pernah lebih dari 1 jam. Saya tidak pernah keras. Saya itu manisnya setengah mati. Saudara, kalau datang, saya selalu bilang ini, Om, Tante, wah udah deh ya. Dulu urus, masih cantik, saudara ya. Kalau datang pakai sepatu hak, saudara, dan pakai jas, saudara, parfumnya mungkin 1 meter tercium. Nah, saudara, semua tante, semua om, HKBP, GKI, sampai Katolik, saudara, GPI, semua cinta saya. Ya, Ibu Iin nggak kayak sekarang ngomong ceplos-ceplos, kurang ajar, saudara ya. Saudara, enggak, sampai semua orang, saudara ya, selalu berkata, duh, seandainya hamba Tuhan punya kasih seperti dia, ya. Saudara, lemah lembut, tapi Tuhan buat gara-gara. Ya, Tuhan suruh saya blend dengan CKI, suruh saya mulai dengan peperangan rohani, suruh saya mulai ngomong tentang dosa, tentang kesuaman, saudara, dan satu demi satu mulai meninggalkan saya. Saudara, dari hamba Tuhan, ya. Kalau saudara tanya nih ya, Bu, apakah ibu suka jadi dulu atau sekarang? Kalau secara manusia suka dulu, gajinya gede. Saudara, orang itu saking sayangnya sama saya ya.
Saudara, kalau saya ulang tahun ngirimnya itu mobil, saudara. Saudara bisa bayangin nggak? Mobil hadiah saya. Saudara, beberapa pendeta GBI nggak usah ngomong ya. Saudara itu kalau pulang dari luar negeri, nenteng makanan dan oleh-oleh buat saya itu 1 tas. Saudara, pendeta cowok sudah menikah. Alasannya apa? Aduh, saya diberkati dengan pelayanan Ibu Iin. Saudara, percayalah saudara, apalagi om-om, ya, apalagi konglomerat. Saudara, semua konglomerat itu bilangnya begini, kalau aja orang semanis kamu, kalau saya punya anak kayak kamu, saudara ya. Saudara, saya itu sangat diberkati, dimanja. Saya nggak boleh pakai tas nggak merek. Saya nggak boleh pakai baju nggak merek. Saudara, semua baju saya, tas saya merek, jam merek. Saudara, sampai Tuhan mulai mengunci saya. Dan saya benar-benar nggak bisa, saudara. Saya nggak diterima dimanapun. Ya, saya dianggap sesat oleh semuanya. Saudara, saya kalau bilang, Tuhan kamu tuh kenapa sih ya cari gara-gara gitu sama saya. Saudara bisa bayangin ya. Hari itu Tuhan ngomong audible sama saya. Curahkan anggur. Karena aku mau di situ ada penebusan. Saya udah lihat pelotot. Saya nggak bodoh, percayalah saudara ya. Saya lihat sepi. Saya buka, saya curahin anggur. Saya bilang, di tanah ini ada penebusan. Di tanah ini ada darah Yesus. Saudara, persis saya curahin. Ada pendeta lewat, dijepret, disebarin seluruh Indonesia. Halo. Saudara tahu caranya Tuhan mengunci saya? Cukup 1 gambar itu, saya dibilang sesat seluruh Indonesia. Sampai saya cuma bisa garuk-garuk kepala bilang gini, Tuhan, Engkau yang suruh. Dan kau bikin gara-gara, kenapa pendetanya nggak dibuat kebelet kencing gitu loh, supaya nggak lewat. Karena Tuhan mau mengunci saya. Dia sedang berkata, stop pelayanan yang cari duit. Stop dengan mulut manismu itu. Aku membutuhkan engkau bicara kebenaran, bukan bicara yang manis. Aku butuh engkau untuk membuat perbedaan antara munafik dengan kesejatian. Aku butuh engkau untuk membangunkan gereja. Karena gereja memasuki kesesakan besar. Dan mereka bahkan tidak sadar apa yang ada di depan mereka. Dia mengunci saya. Saya suka ketawa, itu cuma salah satu yang dia kunci. Banyak saudara. Ya, saya lagi sama Tuhan, bayangin itu hari sudah lama sekali lah. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, berlutut tersungkur. Kalau tidak, Tuhan bilang tempat itu akan ditimpa bencana. Saudara bayangin ya, itu di GKI. Tiba-tiba Tuhan bilang berlutut tersungkur. Kalau enggak akan ada bencana besar. Saudara, dan saya itu pernah menghadapi itu waktu Aceh. Tuhan suruh saya lakukan sesuatu. Tuhan suruh saya ke Aceh. Dan saya menundanya. Dan saya tahu tsunami itu terjadi. Kalau orang berkata saya pembunuh, saya bilang iya. Karena saya berkali-kali, saya bisa menunda banyak hal. Dan akibatnya fatal. Pada waktu Nepal, saya tahu kok akan terjadi gempa. Dan saya terlalu sibuk, saya nggak mau. Saudara, dan gempa 10.000. Sebelum orang tahu dan ngomong tsunami, saya mendapat penglihatan tsunami Aceh itu 4 kali. Dan waktu saya lihat tsunami Aceh 100.000, saya bilang, saya pembunuh kok Tuhan. Saya bisa tahan.
Kalau saya lakukan, mungkin yang mati 10.000. Tapi saya tidak lakukan apa-apa hari itu. Dan yang mati 100.000. Dan hari itu setelah Aceh, di satu tempat, saya sedang khotbah. Tuhan bilang, tersungkur. Kalau tidak akan ada gempa di tempat ini. Dan benar sesudahnya ada gempa. Tapi yang mati bahkan tidak ada. Dan begitu saya tersungkur, saudara tahu akibatnya. Saya nggak pernah diundang lagi. Saya pendeta sesat, aneh, bego. Dan itulah cara mengunci saya. Apakah saya kesal? No. Saya bilang thank you. Untuk mengunci orang yang paling keras kepala. Sejujurnya saya akan tetap menerima kok. Saudara, PK-nya gede banget di tempat-tempat tertentu. Percayalah, gak usah saya bocorin. Dan kalau saya gak dikunci, saudara, saya akan melakukan pelayanan cari uang. Saudara ngerti maksud saya? Bolehkah Tuhan menguncimu? Bolehkah Tuhan menandaimu? Bolehkah Tuhan melakukan apa saja sehingga hidupmu itu bagai meterai yang menghentikan, yang menahan, yang memastikan semuanya jadi. Hari ini engkau dengan Tuhan yang berurusan. Saudara, yang kedua ini yang terakhir, setelahnya saya kembalikan pada Pak Jo. Suka tidak suka, saudara harus hidup supranatural. Yohanes 14 ayat 12 saya bacakan yang di bawah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, di dalam hidup kita ini ada rohnya. Dan rohnya itu ya, sangat ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan lebih besar. Amin. Saudara, banyak orang berpikir Roh Kudus itu lemah lembut, anteng. Ya, tadi Roh Kudus itu ngobrol begini sama saya. Kamu tahu gak sih kenapa saya mundur dari hidup banyak orang? Kenapa kemudian saya sangat jauh dari hidup banyak orang? Terus saya ngobrol dengan Roh Kudus. Saya bilang, kenapa Roh Kudus? Orang berpikir saya ini plekmatis kali ya, kata Roh Kudus ya. Atau saya ini melankolis gitu ya. Saya ini sebenarnya kolmel, kata Roh Kudus. Ya, ini istilah. Saya ini kalau ngobrol sama Roh Kudus punya istilah-istilah tertentu yang mungkin banyak orang tidak mengerti. Ya. Dan dia bilang begini, saya tidak tahan kalau ada orang yang tidak berbuah. Saya tidak tahan kalau ada orang yang tidak bergerak. Saya tidak tahan kalau orang-orang itu hidup di dalam penolakan, kesepian, dosa, kemalasan, dan semua kedagingan. Dan supaya aku tidak menyambar mereka seperti aku menyambar Ananias dan Safira. Supaya aku tidak menyambar mereka seperti aku menyambar Saul. Dan mereka menjadi telanjang bulat karena aku tidak tahan. Aku harus mundur. Aku harus mundur. Sehingga semua berpikir aku baik-baik saja.
Dan mereka berpikir mereka baik-baik saja. Aku enggak tahan. Dan dia bilang, sampai kapan aku harus menahan diriku sehingga aku boleh bergerak bebas, sehingga aku boleh membuat engkau melakukan hal-hal besar yang supranatural. Tapi untuk itu aku harus menyambar setiap ego, setiap kesombongan, setiap ketakutan, setiap penolakan, setiap kemalasan. Dia mau buat mujizat. Dia sangat mau. Saya senyum-senyum sama Roh Kudus. Kenapa? Karena saya bilang ini, pantas engkau selalu menyambar saya dan membuat saya kepepet. Roh Kudus ketawa dan bilang, iya, kalau sama kamu kan saya sudah deal. Saudara, jauh sebelum Mahanaim menjadi besar, Roh Kudus itu bilang begini, kamu mau baik-baik saja. Setiap bulan akan ada uang yang cukup. Semua anakmu baik-baik. Ya. Tetapi aku berjarak dengan engkau. Atau engkau mau gak pernah punya uang cukup? Karena selalu akan ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi kebutuhan untuk 10 dan 15 ribu. Selalu akan ada badai. Dan engkau sedang pas di tengah lautan. Selalu akan ada orang berkata, salibkan dia. Selalu akan ada orang yang siap melemparimu dengan batu. Dan kau akan melewati dengan kasih. Selalu akan ada pelacur-pelacur. Dan semua orang siap melemparinya. Dan kau harus berdiri di tengah situ. Dan bahkan orang yang paling dekat selalu akan membawa pisau. Karena tidak mengerti. Seperti Petrus menancapkan pisau itu. Seperti Yoab menancapkan pisau itu. Tapi aku ada di situ. Aku ada di situ. Hari ini saudara pilih yang mana? Saya tidak khotbah yang enak. Hari ini saya tidak khotbah tentang berkat. Tuhan mengerti, Tuhan memeluk. Walaupun itu ya. Saya khotbah tentang pemulihan keluarga dan kasih. Karena maaf di akhir zaman, bahkan ayatnya, seisi keluarga bisa saling menyerahkan. Karena akan ada pemisahan besar-besaran. Tapi kenapa saya khotbah keras? Karena ini temanya. Coba temanya diganti. Pemulihan. Kasih. Mungkin saya menyesuaikan diri. Mungkin loh ya. Karena kalau Roh Kudus tidak boleh ya saya tetap tidak bisa. Terlanjur dikunci. Tadi siang saya juga mendengar khotbah Joel Osteen. Saudara jangan saudara pikir saya dengerin khotbah cuma Pak Agung gitu. Enggak. Saya ini orang yang mendengar hampir saudara ya. Khotbah orang-orang walaupun dengan Inggris yang terbatas. Kalau saudara tanya, Bu ngerti di roh. Saudara ya, pokoknya saya dengerin khotbah seluruh
Saudara, dan saya senyum sih. Saya nggak bilang salah, saya cuma senyum. Saudara mau tahu, Joel Osteen di wawancara, dia bilang begini. Bagaimana kamu bisa menjadi gereja terbesar di seluruh Amerika? Hari ini dia gereja terbesar di seluruh Amerika. Saudara, dan dia bilang ini, satu, jangan menegur orang. Semua orang tahu tentang dosanya. Jadi nggak perlu kita maki orang. Dia bilang, kamu hanya perlu menguatkan, ya, menenangkan, memberitakan ada pengampunan. Saudara, dia bilang, dua, jangan pernah ada nada tinggi. Orang sudah stres. Jadi masuk gereja harus fresh. Dibuka dengan jok-jok ringan. Ya, lagu penyembahan yang orang bisa goyang. Bahkan kalau orang bisa tidur di gereja pun, itu adalah sebuah blessing. Karena berarti mereka bisa istirahat. Saudara, ada banyaklah quote-quote-nya. Dan sejujurnya semua yang dia bilang jangan lakukan, saya lakukan. Sampai saya bilang gini, pantas ya, gue ini gak pantas jadi pendeta. Saudara ya, saudara, dia bilang begitu, 10 kiat ya, yang tidak boleh engkau lakukan. Kau tidak boleh menyinggung perasaan orang. Engkau tidak boleh bilang yang negatif. Ya pokoknya banyak lah saudara. Saya mikir, teriak saya, ternyata 10 cara sukses menuju gereja besar. Saya salah semua. Saya cuma senyum. Saya nggak bilang salah. Sekali lagi ya, panggilan orang beda-beda. Saudara, mungkin panggilan dia adalah memberitakan kemanisan berkat Tuhan, kemurahan, keselamatan. Jadi jangan bilang dia sesat. Saya nggak ngomong begitu loh ya. Saudara ya, awas ya kalau salah dengar. Itu berarti saudara tidak terima ketajaman. Karena temanya ketajaman mendengar. Saya sama sekali tidak bilang dia sesat atau salah. Cuma saya bilang, saya dengerin 10 kiat menjadi gereja terbesar. Dan ternyata saya salah semua. Semua yang dia bilang jangan lakukan, saya lakukan. Dan saya senyum dan saya bilang begini, Tuhan, gimana mau jadi gereja terbesar? Salah semua. Dari orang datang harus disambut, orang merasa diterima, gak boleh dimarahin. Wah pokoknya banyak lah saudara ya. Saudara, dan Tuhan cuma senyum. Tuhan bilang begini, panggilannya beda-beda. Dan kamu tidak pernah kupanggil ya untuk menjadi seperti dia. Aku panggil kamu untuk berhadapan dengan antikris, masa kesesakan besar. Dan kau salah satu orang bersama pasukanku yang sangat banyak, yang mengacungkan pedang dan berkata, stop. Selama kami masih ada, tidak boleh terjadi kesesakan besar. Dan yang boleh terjadi adalah lawatan, pertobatan massal, kesembuhan, supranatural, keajaiban, kemuliaan, kabut yang akan terjadi. Saya berdoa saudara menangkap apa yang saya sampaikan. Dan kita akan melihat semua penggenapan sampai semuanya jadi tuntas dan genap. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan. Sudah sekali lagi Joel Osteen enggak sesat sudah. Jangan sampai Anda salah ngomong sudah ya. Juga Bu Iin nggak salah saudara. Jadi kan tadi kan Bu Iin ngomong dia lakukan semua kebalikannya salahnya, bukan nggak salah. Karena beda orang, beda cara menanganinya. Mungkin gerejanya Joel Osteen itu didatangi dengan orang-orang stres. Kalau yang datang ke Ibu Iin itu banyak orang yang bikin stres. Jadi perlu digebukin saudara. Jadi nggak apa-apa. Termasuk saya saudara.
Bukan orang stres, tapi orang yang bikin stres terus Ibu ya. Ini perlu dididik dengan keras supaya nggak bikin stres orang. Oke saudara, saudara saya mau cerita sedikit tentang apa yang terlintas tadi saudara. Tuhan bicara, ceritakan lagi waktu kejadian di retreatnya di Mahanaim saudara. Jujur saudara saya nggak tahu apa rencana dari Ibu Iin dan teman-teman pemimpin yang ada di Mahanaim. Nggak tahu sama sekali. Saya pun tidak melihat langsung mendapat penglihatan pesawat terbang, enggak. Saya cuma bilang saya melihat di atas gedung ada sayap besar membentang. Dan saya melihatnya itu enggak seperti pesawat. Saya pikir itu pesawat, sayap malaikat atau sayap Raja Wali, enggak tahu saudara. Tapi saya melihat sayap, lalu saya melihat lagi, terus penglihatan itu berkembang terus saudara. Ada api di belakang sayap itu. Saya ini lagi merem, lagi coba nanya Tuhan sambil memperjelas apa yang saya lihat. Gak tahu kenapa ada orang-orang yang yes, apa sih orang? Belum saya lagi doa, aku malah wah yes. Jadi saya tanya, emang ada apa? Lama-lama penglihatannya tambah jelas. Kok bentuknya seperti pesawat lama-lama? Pertanyaan yang pertama keluar dari mulut saya, emangnya Mahanaim lagi mau beli pesawat? Itu yang saya keluar pertama. Saya baru tahu saudara, ketika saya tuh jujur ya, ini maaf ya Kolukia, saya ngomong apa adanya. Kemarin tuh saya tuh belum selesai khotbahnya loh. Mic-nya udah direbut dan saya gak khotbah lagi saudara. Sudah diambil dan saya cuma melongo aja. Ya udah berarti udah kelar saya. Sejujurnya belum selesai saya khotbah itu saudara. Oke. Ternyata itu pesawat. Saya baru tahu saudara. Saya kaget loh. Oh gini toh, oh ini toh. Oke, lama kan. Hari berlalu. Sudah saya ya senang-senang ya biasa aja karena gini. Buat saya itu kan kerjaannya teman-teman Mahanaim. Iya toh? Saya kan orang AOC. Gak urusannya Mahanaim. Tuhan ngomong sama Mahanaim, tugasnya buat Mahanaim. Ya bebannya Mahanaim. Saya apa? Ya mendoakan saja. Benar gak saudara? Mendoakan. Sudah selesai. Tuhan kasih penglihatan itu, saya tidak bermaksud membongkar dan mencari gara-gara seperti yang Ibu Iin tadi ngomong saudara. Jujur, kalau saya sudah koordinasi pasti saya juga akan ngomong saudara. Cumanya gimana dong, Tuhan ngomong gitu ya bongkar. Jadi Bu Iin maaf, salahnya Tuhan bukan salah saya. Tapi kan kita gak berani nyalain Tuhannya saudara ya. Saya berpikir seperti itu, saya pikir ini urusannya Mahanaim. Toh buat saya ini jujur minta maaf dulu kepada Ibu Iin dan teman-teman dari Mahanaim. Apa ada yang saya mau ngomong. Orang kok aneh-aneh bikin gedung ke pesawat. Serius. Loh, Anda pernah lihat pesawat tempur saudara? Mereka mau bikin gedung pertemuan bentuknya pesawat. Saya nggak kebayang mimbarnya di mana saudara. Saya nggak kebayang saudara. Mimbarnya di mana, kursi VIP-nya di mana, kursi VIP di mana, toiletnya di mana. Loh, pesawat terbang bikin gedung. Saya udah tahu itu kreativitasnya Roh Kudus bersama dengan teman-teman kita dari Mahanaim. Saudara-saudara kita dari Mahanaim. Itu nanti Tuhan ngomong sendiri. Apakah saya punya beban? Ya, beban mendoakan. Selanjutnya, enggak. Karena buat saya terlalu nyeleneh bikin gedung bentuk pesawat. Saya tidak terbayang bagaimana cara menggunakan gedung itu untuk pertemuan. Berapa? 12.000 kan ya? 12.000 orang. Anda bisa membayangin gak saudara? Masa ada orang duduk kursinya di sayap kanan, sayap kiri, mimbarnya di mana? Nggak mungkin di belakang ekor pesawat, pasti taruh di depan. Yang sininya ngelihat ke depan gimana caranya? Saya tidak terbayang. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Nanti Anda boleh tanya kepada saudara-saudara kita dari mana, apa yang dipikirkan. Saya juga nggak tahu. Saya nggak ada beban sama sekali, serius. Tapi satu hari Tuhan ngomong ini,
Mahanaim itu bisa menyelesaikan sendiri. Tanpa ada orang-orang non Mahanaim yang membantu, bisa mereka nyelesain sendiri. Tapi sebuah kebodohan kalau kamu tidak ikut bergerak. Karena ini dari aku. Aku bilang, iya Tuhan, ini dari engkau. Dari engkau untuk Mahanaim. Loh iya, ayo kita ngomong fair-fairan ya. Betul gak saudara? Gak ada urusan sama saya. Tapi agak berpikir sedikit, tapi kenapa Tuhan ngomongnya lewat saya? Istilahnya lagi retreat mana kan ngomong seperti itu kan? Lalu Tuhan ngomong ini, nah, mereka bisa kerjakan sendiri. Kalau mereka kerjakan sendiri, apa yang aku siapkan untuk di akhir zaman ini, itu bagian mereka sendiri. Kamu jangan menuntut apa-apa, karena kamu tidak ambil bagian. Dan kerugian besar buat kamu. Tuhan ngomong sama saya gitu. Tapi hari ini saya mau sampaikan buat saudara, karena Tuhan tadi ngomong di tempat duduk tadi saudara. Ada waktu Ibu Iin khotbah, Tuhan ngomong saudara. Anda jangan berpikir Ibu Iin khotbah itu tentang lagi khotbahin Anda, enggak. Saya berasa 90% lagi khotbahin saya kok. Gitu. Tapi Tuhan ngomong ini. Nah, ajak orang untuk ikut terlibat. Kalau mereka dan kamu dan mereka tidak terlibat, itu akan menjadi sebuah kerugian besar buat kamu semua. No, saya tidak setting apa-apa, saya tidak sedang gimmick. Saya mau jujur lakukan apa yang Tuhan bicara saja. Buat saya tidak punya kepentingan di tempat ini. Saya tidak punya pikiran apapun. Saya mau lakukan apa yang Tuhan ngomong aja. Hari ini saya mau ajak kita ikut terlibat. Ikut taruh hidup kita, ikut taruh hati kita. Untuk apa yang Tuhan sudah taruh di teman-teman saudara-saudara kita di Mahanaim. Untuk bangun gedung pesawat itu yang nanti entah bagaimana menggunakannya tidak terbayang. Saudara. Mari saudara taruh satu batu kecil, dua batu kecil, satu pilar besar, terserah Anda. Tapi yang penting taruh hidupmu dan hatimu di tempat itu. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari ikut ambil bagian saudara persembahan. Hari ini sebenarnya persembahan kan tiap hari kan hari kedua ya. Tapi hari ini saya enggak ada ngomong-ngomong sama Ibu Iin. Saya enggak ngomong-ngomong sama Joshua, sama Koluki. Enggak. Duduk di situ Tuhan bilang, nak ambil bagian. Ajak anak-anakku semuanya ambil bagian. Hari ini siapkan persembahanmu. Semua persembahan hari ini, baik yang online dan onsite. Saya mendadak saudara, saya mendadak bikin nomor rekening, tanya langsung nomor rekeningnya Mahanaim berapa. Saya mendadak WA istri saya, bikinin brosur sedikit, nomor rekeningnya Mahanaim, dan pokoknya disainkanlah cepat. Saya bilang, saya minta cepat dalam 10 menit, kirim. Dan puji Tuhan, dikirim, walaupun sederhana, lumayan ada gambar pesawat terbangnya saudara. Hari ini saudara, saya mau ajak kita semua. Nah, ini bukan tantangan tapi ini ajakan. Anda nggak mau ikut, nggak masalah, nggak masalah. Tapi saya mau ajak saudara, kita taruh hidup kita. Anda tahu saudara Tuhan ngomong apa? Ini tanda. Tanda ketika ini semua jadi. Maka siap-siap saudara. Siap-siap untuk apa? Ya pokoknya siap-siap aja.
Saya berasa dalam roh saya menangkap ketika ini jadi tidak akan lama dipakai. Kenapa? Nggak tahu, Anda tebak aja sendiri apa. Silakan tafsirkan sendiri menurut Anda. Karena itu saudara, mari taruh hidup Anda. Hari ini saudara, sebelum pengumuman saya mau ajak kita untuk tanya Tuhan. Seberapa yang kau harus taruh? Ingat, saya sudah berkali-kali mengajarkan di tempat ini saudara. Beri dengan ketepatan, jangan dengan emosi, jangan dengan sikap yang pelit. Dan ingat satu lagi terakhir, memberi dengan cinta. Apa sih memberi dengan cinta? Jangan Anda punya sikap hati yang berpikir, wah ini proyek Tuhan, aku tak beri 1 juta, dalam 3 bulan akan kembali jadi 30 juta. Ngawur, itu bukan cinta, itu bisnis. Itu investasi bodong saudara. Kalau memberi dengan cinta, Anda kalau ngasih uang orang tua Anda, apa Anda harap balik? Mah, ini 5 juta, 5 bulan lagi 25 juta ya mah. Itu bukan cinta, itu namanya kurang ajar. Paham saudara? Mari memberi dengan cinta. Hari ini tanya Tuhan. Hari ini tanya Tuhan. Beri dengan ketepatan. Jangan beri terlalu banyak. Jangan beri terlalu sedikit. Tapi beri sesuai dengan yang Tuhan mau. Buat yang streaming, di layar streaming ada nomor rekening yang bisa Anda kirimkan. Buat yang onsite di tempat ini, mari tutup matamu saat ini berdoa. Tanya Tuhan berapa. Saya minta Asyar untuk siapkan kotak-kotak persembahan. Ya ratakaya syata karalapaya ratakarya lalapaya syata karalapaya. Ya rana mata karya lalapaya syekata karalapaya. Ya lalapaya riata karalapaya syata karalapaya syata karalapaya. Jangan beri dulu, tunggu sebentar, tanya Tuhan. Jangan bergerak dulu, tunggu, tanya Tuhan. Benar-benar tanya Tuhan. Ya rataka sata karalapaya rata karalapayas. Mari beri di luar kebiasaan. Mari beri di luar kebiasaan. Beri dengan gelora hati yang membarakan cinta Tuhan. Taruh hidupmu, taruh hatimu di persembahan yang kau mau beri. Siap saudara? Ya takaya sata karalapayas. Mari silakan Asyir boleh berkeliling. Mari beri dengan ketepatan. Beri dengan ketepatan yang onsite. Ada nomor rekening yang akan ditampilkan di layar Anda. Mari beri, kirim, transfer sesuai dengan jumlah yang Tuhan mau. Ya rapapapapapayas. Jangan beri dengan kebiasaanmu. Jangan beri dengan kebiasaanmu. Ya ratata sata karya lalalalalalalayas. Anda yang di tempat ini, Anda yang onsite, kalau ada jumlah yang kau nggak bawa ini, di layar situ ada nomor rekening yang ada. Tulis. Anda bisa kirimkan persembahan Anda. Kasih kabar pesawat tempur yang di rumah. Anda yang mau kirim, kasih berita pesawat tempur. Satakara lalapayas, satakara lalapayas. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu ini bukan beban Tuhan, tapi ini sebuah kehormatan buat kami Tuhan. Ini sebuah kehormatan buat kami Tuhan. Ini sebuah kehormatan buat kami bisa menaruh hidup kami, menaruh hati kami. Ya ratakaya syata. Anda beri dengan ketepatan. Ada beberapa orang di tempat ini
yang Tuhan bilang jumlahnya, dan jumlahnya di luar kebiasaanmu. Jumlahnya sangat besar dan di luar kebiasaanmu. Engkau punya uangnya dan ada. Mari ambil bagian. Karena ketika engkau ambil bagian sesuai dengan ketepatan, engkau sedang ikut ke dalam sebuah masa percepatan yang luar biasa. Engkau akan dibawa Tuhan terbang bersama-sama. Ya rataka satakara lapaya syatakara lapaya. Kalau sudah, mari ambil semua persembahan ini, taruh ke depan. Ya rataka ya syatakara lapaya ratakara lapaya syatakara lapaya. Ya rana mana 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 ya shekete karana ya. Ya rataka ya syatakara. Hari Tuhan, hari ini hamba bawa setiap persembahan ini Tuhan. Hari ini sebagai bagian Tuhan, di mana kami meletakkan hidup kami dan hati kami di sebuah proyek yang Tuhan mau untuk waktu hari-hari akhir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ini sebagai tanda kami mencintai Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Yang di tempat ini, baik pun yang langsung transfer. Semuanya Engkau urapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Iin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa WA yang masuk, yang dari luar kota. Dari sejak tadi Ibu Iin ngomong nanya, Pak jadi melewati apa? Menahan. Ya menahan juga saudara. Tidak salah. Jadi gimana? Kita menahan apa melewati saudara? Hah? Nah, karena takut kan? Dia ngomong siapa? Ah, takut kan semuanya? Sekali lagi sebenarnya saudara. Jadi menurut Anda, baiknya kita menahan atau melewati? Dari sekian ratus orang yang jawab tuh paling juga 30 orang. Sisanya bingung. Sekali lagi mau nanya, jadi menurut Anda melewati atau menahan? Oh, tambah banyak yang menahan Bu. Luar biasa. Saya juga ikut menahan saudara. Loh, berarti temanya tahun apa bulan depan diganti? Enggak, tetap melewati. Jadi benernya menahan atau melewati? Bener kabeh. Nah, tak kasih contoh, Nil sini Nil. Sini. Nah, Anda harus paham. Kita tuh tetap menahan. Kerjaan saya terus. Loh, kita nahan loh. Ini Daniel tapi saya ibaratkan kesukaran. Menahan kan? Iya toh? Nah, terus kuat terus kan? Oh tambah lama tambah kuat. Abah saya mundur nih, kan? Kuat nih. Tai Chi dong, lewat. Ngerti sudah? Jadi nggak ada yang salah. Anda tahan, bareng-bareng tahan. Kita harus menahan. Harus menahan. Jadi jangan ngomong, wah ini bertentangan dengan Ibu ini. Enggak. Bener, menahan. Tapi, menahan nih. Ya kan, menahan. Tapi kita pun tetap akan melewatinya. Anda nih gampang sekali terprovokasi dengan perkataan-perkataan, lalu Anda membayangkan sesuatu, mengharapkan terjadi sebuah kontroversi. Soalnya manusia tuh sering seneng sama namanya kontroversi. Enggak kontroversi, santai. Saya duduk situ, saya ngomong gini, aku yang menahan kok Tuhan. Tahan saudara, tahan. Tapi bukankah firman Tuhan juga bilang, meskipun beribu
rebah, disasar dan kiriku, kita akan tetap berdiri. Itu kan melewati juga. Gak ada yang salah. Kita tahan terus. Tapi kita juga bisa melewatinya. Bukan karena kita hebat dan kuat, enggak. Siapa tadi? Itu adalah anugerah. Dan anugerah itu lebih dari cukup. Saudara, menahan, saya beritahu ya, menahan itu juga perlu strategi. Iya enggak? Loh, Anda asal tahan. Kalau Anda nggak ngerti strategi, gimana? Sekarang saya mau tanya saudara, kalau hidup, keluargamu, usahamu, kerjaanmu kacau balau semuanya. Lalu Anda berkata kita tahan. Allah di rumah sudah mana tahan kok. Ngerti sudah? Dan 9 bulan ini adalah memperlengkapi kita untuk menahan. Sekali lagi saudara, Tuhan bilang, pada waktu Tuhan bilang melewati, bukan artinya kita tidak menahan. No. Tuhan kasih Tuhan kasih penglihatan orang yang berjalan di tengah-tengah dapur perapian. Kesukaran itu seperti dapur perapian yang panas di sebelah kanan kiri. Kita jalan melewati di tengahnya, itu pun perlu daya tahan. Kalau Anda nggak bisa nahan, Anda akan terbakar. Karena itu gak ada yang salah dan gak ada yang berbeda. Menahan. Dan kita akan melewatinya. Sambil menahan. Amin saudara. Ada hari itu saudara, hari ini saya mau katakan buat saudara, siapkan hidupmu terus. Saya sangat, Anda tahu apakah Anda sudah dengar khotbahnya Joshua kemarin di hari Minggu? Saya kan sudah broadcast buat saudara semua kan. Tolong semuanya dengarkan khotbah hambanya Bapak Pendeta Joshua Christian. Mobil aja PJC saudara, Pendeta Joshua Christian. Tolong harus dengar. Kenapa? Supaya saya nggak usah capek lagi khotbah tentang mendengar dan ketajaman. Jadi Anda dengar. Besok yang khotbah Kris, udah saya kasih tau Kris, saya di akhir aja. Kenapa? Karena bagian yang harus saya khotbahkan sudah diwakili oleh Pak Joshua. Terima kasih meringankan kerjaan saya. Jadi Anda yang belum dengar khotbahnya yang kemarin, dengar. Dengerin saudara, oke? Karena udahlah, yang mau dikhotbahkan dulu ya mirip-mirip gitu. Karena itu sudah dengerin khotbahnya yang hari Minggu kemarin. Oke? Ada yang nanya besok dibagiin apa Pak? Dibagiin bros tentang pisau, pedang dan panah. Kita harus tajam, harus tepat. Hari-hari ini saudara, di masa kita harus menahan dan melewati masa kesukaran ini, Anda perlu mendengar dan melakukan dengan ketepatan. Tajam pendengaranmu, tepat apa yang kau lakukan. Karena kalau kau cuma mendengar tapi nggak melakukan dengan tepat, percuma. Hari itu saudara besok Anda terima pin ini. Sebelum Anda terima pin ini, yang belum dengar khotbah Pak Pendeta Joshua, segera dengarkan. Segera dengarkan. Amin saudara. Saya sangat percaya kita selama 9 bulan terus dididik Tuhan. Dan bulan yang ke-9 kita akan lihat, kita akan berubah, hidup kita akan berubah. Setelah 9 bulan selesai.
Apa akan ada lagi Pak? Enggak. Udahlah. Apakah akan ada lagi? Pokoknya sampai hari ini, detik ini saya ngomong tidak, karena Tuhan tidak bilang apa-apa. Jadi tidak akan ada apa-apa. Oke? Saya akan kembali kepada Zoom dan kita akan berzoom ria dan berYouTube ria. Oke, jadi itu saudara pengumumannya. Ada yang ngomong tadi, ada 5 orang bolak-balik datangin saya. Wih, bajunya bagus. Bagus ya saudara ya. Anda kan sudah ada beberapa kan ngasih komen. Jadi ada komen Bu Iin, saya tuh dikomenin setiap kali khotbah katanya bajunya itu aja. Gawatnya saya khotbah bareng sama Kris, juga dia sama bajunya itu aja. Sampai akhirnya istri-istri kita juga merasa kalian kalau pakai baju khotbah itu aja. Saudara, ini baju batik yang saya pakai, ini cuman ada satu di dunia dan punya saya. Beneran. Kenapa? Ini batik lukis. Anda mau tanya siapa yang melukis? Saya kasih tahu. Yang melukis adalah anak-anak Kesia School. Ada nggak foto-fotonya? Kalau Anda boleh tampilin dulu sebentar aja. Mereka yang lukis, nggak ada suaranya, nggak apa-apa dah. Ini yang melukis mereka, saudara. Oh, ternyata ada yang dicap juga. Udah ngomong-ngomong dilukis, dicap. Nah itu wanita yang sebelah itu pacar saya, saudara. Ini adalah anak-anak Kesia School dan mereka ini anak-anak berkebutuhan khusus. Orang bilang kayaknya kok mereka yang nggak akan bisa apa-apa. Itu buktinya jadi kok batik, saudara. Semua mereka yang kerjakan, mereka yang protes. Ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Bandung, sudah di Kesia School. Kebetulan istri saya juga satu pengerja di situ. Ada banyak orang berkata kayaknya anak-anak ini nggak mungkin bisa kerja, kan bisa ngelakuin apa. Buktinya mereka bisa berkarya dan jadi baju, saudara, seperti yang saya pakai sekarang. Oke. Kasihan yang di rumah nggak ngeliat apa-apa, lu short gitu kayak. Udah terlambat, gak usah deh. Oke, ini sebenarnya ada yang beneran ada yang dilukis, saya nggak bohong. Saya pernah lihat ada anak-anak lagi nyanting. Ini yang ngedit video, awas lo yang ngerjain. Beneran saya lihat ada anak-anak lagi canting batik, saudara. Oke, udah ngomong ngelukis malah ngecap. Ini batik karena handmade, bukan cetakan, maka itu akan spesial, sudah nggak akan ada lagi yang punya. Ini Raja Wali, bukan Garuda Pancasila pokoknya, saudara ya. Itu cuma punya saya doang, Anda gak akan punya lagi. Kalau mau yang seperti Pak Johan, mungkin dibikinin tapi mirip, beda, saudara. Mungkin kalau ini kan kepalanya ke sini, mungkin ada dibikin kepalanya ke sana, saudara. Oke, jadi Anda boleh di belakang
ada beberapa kain, ada punya beberapa kain anak Yesayasku 10, 8 apa 10? Nggak kelihatan lu berapa, 8, oh 10. Ada 10 kain, Anda bikin sendiri, cari tukang jahit yang bisa bikin batik yang bisa nyambung ininya saudara ya. Jadi Anda bisa di belakang ada batik cuma 10. Kenapa kok sedikit-sedikit? Karena ya lah Anda aja bikin lama, apalagi anak-anak kan perlu waktu saudara ya. Jadi ini benar-benar handmade dan semua yang Anda beli, hari ini Anda beli, semua keuntungannya bukan untuk saya dan bukan untuk acara ini. Semua untuk anak-anak ini saudara. Karena Kesia School ini nggak semuanya anak-anak yang bayar full untuk sekolah di situ. Tapi mereka ada yang juga harus kita berkati, harus kita bantu. Karena itu salah satu karya mereka bisa dijual, yaitu batik ini. Nggak tahu saya harganya berapa? 180 apa 1.800.000? 180.000. Anda bisa ke belakang, nanti akan ada baju-bajunya. Anda kalau misalnya cuma 10 nggak kebagian, Anda boleh minta nomor handphonenya, atau Anda boleh bisa pesan di belakang. Anda mau gambar apapun boleh, saudara. Kalau Anda berkata saya adalah lembu di hadapan Tuhan, bikin beef, saudara. Maksudnya lembu, bukan beef. Lembu, gambar apapun sudah bisa, mau tabut bisa. Mereka akan gambarkan buat saudara, mereka akan canting satu-satu, dan Anda akan punya yang spesial, nggak ada orang lain yang punya. Oke, di belakang sana. Mohon ibadahnya belum selesai, jangan ke belakang dulu. Semangat bener. Oke. Baik saudara, kita sudah selesai hari ini. Besok akan dibagi bros untuk pedang dan panah. Amin saudara. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan. Kita benar-benar tangkap apa yang Tuhan mau. Ibu In bolehkah untuk berdoa berkat buat kita semua? Mari kita nyanyikan satu lagu. Saudara, kita mau berkata hidup kita ini, saudara, kita letakkan di mezbah. Ada sebuah lagu yang sudah lama kita tidak nyanyikan, hidup ini ku letakkan. Dan biar kita tahu, saudara, bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Dan di tangan Tuhan diletakkan di mezbah adalah tempat yang terbaik. Dan kita minta Tuhan beracara, Tuhan berurusan dengan kita, menjamin dan memegang kita sampai semua rencananya jadi. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kami bersyukur Bapa untuk malam ini. Biarlah setiap kami Tuhan ada materai dalam hidup kami. Dan materai itu membuat kami dijamin, direkayasa sampai dalam kekekalan. Kami akan melewati ataupun menahan. Kami melakukan dua-duanya. Tapi kami percaya bersama Engkau, bersama Roh Kudus, bersama para malaikat dan semua anak-anak-Mu. Kami lebih dari pemenang. Kamilah orang-orang yang memegang kecapi dan tidak menyayangkan nyawanya. Kami ini akan terus bersaksi
akan terus Tuhan menyuarakan Injil dan kebenaran. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera, keintiman dan ketajaman, kebenaran dan kekuatan. Kami percaya kami jadi seperti yang Tuhan mau, karena kami meletakkan hidup kami di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan ini semakin hari semakin berkenan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin.